Kita berikan kepada Pak Guru. Selamat siang, Guru. Oke, selamat siang untuk semuanya. Silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Syukurlah kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita kembali masuk untuk pertemuan yang ketiga ya tentang materi virus. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Jadi yang memiliki doa pembukaan untuk pembelajaran hari ini dipersilakan. Ayo semua kita berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sama doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih telah membawakan kita doa pembukaan hari ini. Silakan kembali duduk. Jadi anak-anak, saya tanya dulu kakak kelasnya yang mana? Oke, yang tidak hadir hari ini berapa orang? Ya, dari 30 siswa yang hadir 26 siswa, yang tidak hadir 4 orang alasan sakit. Oke, yang tidak hadir 4 orang alasannya sakit. Dan yang sudah hadir 26 orang ini, saya berharap kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib, dengan semangat, dan dengan disiplin. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya itu adalah tentang materi virus. Nah, hari ini kita akan mempelajari sub materi tentang replikasi virus. Nah, sebelum kita mempelajari sub materi tentang replikasi virus, Bapak ingin menanyakan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian virus, terus ciri-ciri virus dan struktur virus. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempertanyakan siapa yang masih ingat tentang pengertian virus. Silakan Selvi. Dalam sel hidup. Ya. Jadi Silvi sudah menjelaskan tentang pengertian virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang dapat hidup dengan makhluk hidup yang lain atau sel. Nah, itu tentang pengertian virus. Nah, selanjutnya siapa yang dapat menjelaskan tentang ciri-ciri virus? Oke, silakan. Siapa Sius? Ciri-ciri virus yaitu memiliki materi genetik berupa RNA atau DNA. Kedua, dapat dikristalkan. Tiga, hanya dapat hidup pada sel hidup. Ya. Terima kasih kepada siapa Sius. Jadi kita berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan Pak Guru. Jadi itu pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian virus dan ciri-ciri virus. Ya. Tadi disampaikan bahwa ciri-ciri virus itu salah satunya adalah dia dapat bereplikasi. Terus yang kedua, virus dapat dikristalkan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana tentang cara virus itu bereplikasi. Tema atau materi yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah tentang replikasi virus. Maka yang menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya itu ada di dalam pembelajaran pada hari ini. Dan yang ke-20, Satu orang nanti akan membacakan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Silakan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Menganalisis struktur dan peran virus dalam kehidupan. 1. Menganalisis tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara disis. 2. Menganalisis tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara disogenik. 3. Menggambar tahapan replikasi virus secara lisis. 4.
menggambar tahapan replikasi virus secara lisogenik. 5. Membuat tabel perbandingan siklus lisis dan lisogenik virus. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Itu yang menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ya. Jadi selain tadi yang dibacakan oleh teman kalian, nah sekarang kita akan harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya minta satu orang dari kalian untuk bisa membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Silakan. Dengan penerapan model TBL dengan menggunakan meta konsep disertai video pembelajaran dalam menyampaikan materi ajar proses reproduksi atau replikasi virus. Peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara lisis. 2. Menganalisis tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara lisogenik. 3. Menggambar tahapan replikasi virus secara lisis. 4. Menggambar tahapan replikasi virus secara lisogenik. 5. Membuat tabel perbandingan siklus lisis dan lisogenik virus. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan apa pentingnya kita mempelajari tentang replikasi virus ini. Ya. Jadi selain kita mendapatkan teori atau ilmu di bangku sekolah dengan mengamati video atau gambar, jadi kita sebagai anak sekolah juga atau sebagai peserta didik bisa mengetahui bagaimana cara virus itu bereplikasi. Ya. Ciri virus itu adalah dia dikatakan makhluk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dan ciri makhluk hidupnya itu adalah dia dapat bereplikasi. Ya. Terus kalau dikatakan benda mati, dia dapat dikristalkan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana virus itu bereplikasi. Ya. Kalian silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Yang kelompok 1 di bagian sebelah kiri, kelompok 2 di bagian belakang, kelompok 3 di bagian tengah, kelompok 4 di bagian belakang, kelompok 5 bagian kanan. Ya. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing dan tentukan ketuanya. Ayo silakan duduk menurut kelompok. Jadi untuk kita memahami materi replikasi virus, ya, Pak Guru akan menampilkan sebuah video nanti. Nah, di dalam videonya itu adalah salah satu virus ya, yang sekarang ini sangat efeknya itu begitu dirasakan oleh manusia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi oleh seluruh belahan dunia. Jadi akibat virus ini dia menyerang tubuh manusia. Ya. Nanti akan diberikan studi kasus dan pertanyaannya, dan kalian akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kalian amati dalam video. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita, dapat berjalan batuk atau bersin orang tersebut, baik secara langsung atau waktu kita tidak mulai berarti. Maka kita lebar tidak cocok dengan Islam. Kalau begitu, si virus masuk bawah
dapat selalu mengatasi dan bergerak terus menuju sasaran utamanya tanpa semua virus yang punya ketebalan utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, pakai corona ini akan membunuh paru-paru dan organ lain yang selama kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau teman-teman ibarat rumah, virus corona itu ACE2 itu ibarat gagang di lingkungan kita. Begitu menempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan dia akan membuka dan sampai tutup bebas. Dia akan kita sel-sel memiliki sistem imun tubuh kita biar tidak nyerang virusnya dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona. Sel imun yang terinfeksi dan ini selanjutnya akan berubah untuk membunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin itu cuma memasukkan virus corona yang cuma sedikit, tapi dalam hitungan hari itu udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata nanti buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virus itu udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara menuju ke tempat terjadi perkara. Tapi sebenarnya hentikan. Di sini, virus corona jadi imun yang bisa melalui sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun yang membangunkan termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka tidak tahu mana awal dan lawan dan berlaku dari senjata bantuan. Buat sebagian besar kasus kejadian itu sangat dapat dimaklum. Karena kalau sistem yang kita kuat, kita pun akan bisa menang dari segala api virus corona. Kita adalah itu berkelas dan kalau itu efeknya separah, kita bisa kena pada paru-paru. Akibat sel-sel di sini itu tidak bisa tahan bakteri pneumonia. Namun, kasus yang kritis bakteri ini dalam diperiksa. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau begini, kenapa sih bakal susah dan hidup kita ada di tahap sangat kritis? Ya, mungkin dengan faktor-faktor baru sedikit kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara dan memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa mengkandung imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Untuk bertanya lagi, tulis aja di kolom komentar. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Semua ketua kelompok untuk datang maju ke sini mengcopy barcode e-modulnya. Jadi nanti di dalam e-modul itu akan dijadikan referensi untuk menjadi sumber jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan ketua kelompoknya kembali ke depan. Ketua kelompoknya, ketua kelompok. Ketua kelompok silakan aja. Yang lain, kelompok yang lain.
kelompok berikutnya. Kelompok kelima. Silakan kita kelompoknya datang untuk scan barcode. Ayo lanjut lagi. Oke, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, coba lihat LKPD-nya itu di situ ada 5 pertanyaan. Coba buka LKPD-nya. Di situ ada 5 pertanyaan dan kita akan membagi tugas. Yang pertanyaan nomor 1 adalah dikerjakan oleh kelompok 1. Pertanyaan nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2. Pertanyaan nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 3. Pertanyaan nomor 4 dikerjakan oleh kelompok 4. Dan pertanyaan nomor 5 dikerjakan oleh kelompok 5. Ya. Jadi semua kelompok mendapat pertanyaan satu-satu kelompok 4 ya. Jadi nanti akan saling menanggapi ya. Ketika kelompok lain sudah mempresentasi, kelompok yang lainnya juga akan menanggapi ya. Kita mengamati video tentang bagaimana penyebaran virus corona terhadap manusia ya. Bagaimana dia sangat menyerang sistem imun yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri, sehingga ada begitu banyak orang yang akhir-akhir ini terinfeksi oleh virus COVID-19 ya. Nah, di dalam LKPD kalian di soal nomor 1 ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana secara singkat virus corona itu menyerang tubuh manusia. Nah, pertanyaannya di situ adalah kenapa orang yang terinfeksi virus corona itu gejala-gejala yang ditimbulkan itu berbeda, sementara virus yang menyebabkannya itu hanya ada satu jenis. Kenapa orang yang terinfeksi virus corona itu mengalami gejala-gejala yang berbeda, sementara yang menyebabkan seseorang terinfeksi seseorang yang terkena COVID itu disebabkan oleh salah satu jenis virus saja, yaitu virus COVID-19. Itu pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan yang kedua, ya. Coba kelompok 2 baca pertanyaan yang kedua. Jelaskan tahapan siklus lipid dan lisogenik pada replikasi virus. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah cermatilah video siklus replikasi virus pada video berikut. Nanti akan ditayangkan videonya. Nah, pertanyaannya adalah buatlah gambar ya, gambar siklus lipid dan lisogenik pada replikasi virus. Nah, pertanyaan yang keempat untuk kelompok 4, buatlah tabel perbandingan siklus lipid dan lisogenik pada proses replikasi virus. Nah, pertanyaan yang kelima, berdasarkan hasil analisis diskusi, buatlah kesimpulan. Ya. Itu beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD itu sesuai dengan pertanyaan masing-masing untuk setiap kelompok. Silakan dikerjakan. Untuk pada lembar yang ketiga, di situ ada tulis mata pelajaran kelas semester dari tanggal
mata pelajaran sekarang, yaitu biologi. Kelas 10 MIPA 4 semester 1. Hari Rabu tanggal 2 November 2022. Katakanlah kelompok 1, nama kelompoknya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Terus anggotanya di atas nomor 1 ketua, terus lanjut dengan anggota-anggotanya. Sekarang silakan kerja. Terus ada ini lagi? Terus kalian kerjaan jadi nanti dijelaskan yang tahapan lisensnya seperti apa, kapan bisa jadi kan sudah semua tulis nama kelompoknya. Pembentukan dia juga bagian-bagian baik bagian ekor masih terpisah. Terus kemudian perakitan itu dia mulai menggabungkan beberapa bagian itu sehingga membentuk satu kesatuan diri sendiri. Ada kepalanya, ada lehernya, terus ada bagian mata, terus ada bagian ekor. Terus selanjutnya adalah bagian lisis. Nah, lisis itu adalah sangat sederhana. Jadi pada saat itu ketika kita semua sudah terbentuk jadi dia akan memecah sel. Tidak akan dia punya bagian sendiri sel bakteri ya, bagian sendiri sel virusnya. Yang mana? Diskusi sama-sama. Tapi sudah semua ininya nama-nama sudah.
sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Jadi sekarang tahap selanjutnya itu adalah kita akan presentasi ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, presentasinya itu satu orang moderator dan satu orang yang akan menyampaikan presentasi ya, memaparkan materi. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Jadi sekarang tahap selanjutnya itu adalah kita akan presentasi ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, presentasinya itu satu orang moderator dan satu orang yang akan menyampaikan presentasi ya, memaparkan materi. Jadi silakan kelompok, kita mulai dari kelompok 1 ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan kelompok 1 mempresentasikan mereka punya LKPD ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 4, siapa nih? Kelompok 4 silakan kelompok 4 ya. 4 perhatikan temannya mempresentasikan. Semua berdiri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karun yang dibacakan oleh Anissa. Menganalisis tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara lisis. Perbedaan gejala yang dialami pengidap COVID-19 disebabkan oleh perbedaan sistem imun masing-masing. Jika kondisi imun seorang prima, maka gejala yang timbul adalah ringan. Sedangkan jika kondisi imun seorang lemah, gejala yang timbul bisa sangat berat, bahkan menyebabkan kematian. Kondisi imun seorang berpengaruh terhadap replikasi virus yang terjadi. Replikasi virus secara litik terjadi ketika pertahanan tubuh sel inang mampu kalah dengan penyerangan virus. Dalam siklus ini, virus mampu dengan cepat mengambil alih sel inang sehingga replikasinya lancar tanpa proses pemicu. Replikasi virus secara lisogenik terjadi ketika sistem pertahanan sel inang lebih kuat dari penyerangan virus sehingga sel inang mampu mempertahankan kesehatannya. Dalam kondisi ini, sel virus tidak mati atau keluar dari sel inang tersebut, tetapi menunggu sehingga sistem pertahanannya lemah kemudian kembali menyerang sesuai dengan tahapan siklus litik. Sekian presentasi dari kami. Bagi kelompok-kelompok lain yang ingin menanggapinya, silakan. Silakan kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Oke. Ya. Jadi mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru.
Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan tahapan siklus litik dan lisogenik pada replikasi virus. Hasil jawaban kami yaitu siklus litik atau biasa disebut juga lisis terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap absorpsi atau penempelan, yaitu virus menempel pada sel inang. Untuk tahap kedua yaitu penetrasi atau injeksi, yaitu virus menyuntikkan materi genetik ke sel inang. Yang tahap ketiga replikasi atau sintesis, virus bereplikasi dan mengambil alih sel inang menyusun komponen-komponen tubuh. Tahap keempat pematangan, yaitu virus merakit bagian-bagian tubuhnya sampai terbentuk virion baru. Tahap yang terakhir yaitu lisis, pecahnya dinding sel inang sehingga virus keluar untuk menginfeksi sel lain. Untuk tahap siklus lisogenik terdiri dari 4. Pertama, ada juga absorpsi, yaitu penempelan, yaitu virus menempel pada sel inang. Kedua, penetrasi atau injeksi, virus menyuntikkan materi genetik ke sel inang. Yang ketiga, penggabungan, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA inang membentuk profage. Untuk tahap terakhir atau tahap keempat, penggandaan. Ketika sel inang membelah, DNA virus juga ikut membelah sehingga setiap sel anak inang mengandung profag. Jika kondisi inang melemah, maka siklus lisogenik ini bisa memasuki siklus litik. Sekian paparan dari teman kami. Bagi kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke. Di kelompok 3 menanggapi presentasi dari kelompok 2, kami memberikan apresiasi karena mereka telah menjawab soal ABD, LKPD, pertanyaan kedua. Jadi tanggapannya berupa apresiasi ya kepada kelompok 2 sudah mengerjakan LKPD mereka dan menjawab pertanyaan mereka nomor 2 ya. Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan? Ada? Tidak ada. Ya. Jadi itulah, silakan. Mari kita beri tepuk. Oke, selanjutnya untuk mempertimbangkan waktu kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Muhammad Asri Jaya. Saya yang akan bertugas sebagai moderator dan sebelah kanan saya adapun anggota kelompok saya yang di sebelah saya bernama biasa dipanggil Bu. dan di sebelah kiri saya Nama saya Sylvia Ramdhani, biasa dipanggil Sylvi. dan di sebelah kanan info bersama. Nama saya Rosita Solo, biasa dipanggil Rosi. Langsung saja kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kita Gendro dan Silvi. Saya persilakan. Berdasarkan video yang telah kalian amati, buatlah gambar siklus litik dan lisogenik pada replikasi virus. Oke, di sini digambar ya, perhatikan ya. Gambar dari siklus litik dan lisogenik. Oke, Anda lihat ke sini.
Absorpsi adalah tahap pertama dari perkembangan virus, yaitu menempelkan virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi. Penetrasi adalah kromosom virus masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga, replikasi, yaitu pertambahan jumlah kromosom virus jadi yang belum terbentuk. Yang keempat, itu sudah menjadi satu. Yang selanjutnya ini lisis, dia sudah keluar dari sel inang dengan cara memecah dinding sel inang. Jadi yang terakhir adalah kapsid. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari siklus lisogenik. Di dalam lisogenik sama saja, tapi yang berbeda adalah ada virus diinjeksi ke dalam sel. Lanjut, ada virus menempel ke ADN bakteri. Yang ini sel bakteri.
mendengarkan hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok lain dipersilakan untuk menanggapinya hasil diskusi dan presentasi kami. Ada yang kelompok lain yang menanggapi kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 4 dan kelompok 5. Ada yang mau menanggapi? Ada? Ada? Arul, ada yang mau menanggapi? Ada? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2, Presiden Kawan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Makasih atas presentasi kalian, sangat bagus karena telah menjelaskan prosesnya, tahapnya, terus menjelaskan bagaimana cara siklusnya berjalan. Ini tanggapan dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Siap. Silakan kembali ke kelompok. Mari kita beri. Ada selanjutnya kelompok 4. Selamat pagi. Ingin mempresentasikan hasil yang dibacakan oleh Ridwan. Ya, kita akan membacakan hasil kerja kami. Mohonlah kami membagikan berbeda satu kondisi inang inang kuat Nomor 3, pembedaan tahapan siklus fisik, absorpsi, penetrasi atau definisi, identifikasi dan sintesis, pematahan siklus lisogeni, absorpsi, penetrasi atau definisi, penggabungan atau penggabungan, penggadahan. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 4? Tidak ada? Oke, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Silakan satu kiri makhluk hidup dan adalah dapat berkembang biak dan produksi. Dan produksi yang tidak disebut replikasi hidup ini hanya dapat dilakukan di dalam tubuh makhluk hidup lain. Untuk menjalankan proses replikasi, virus membutuhkan RNA atau DNA makhluk hidup lain atau dinamnya. Terdapat dua jenis proses replikasi yang dapat terjadi pada virus, yaitu siklus intik dan siklus berjenis bersama virus jenis terdiri dari injeksi, penetrasi, replikasi, dan sintesis. Analisis siklus isogenis penjelasan atau pernyataan. Pertanyaan nomor 1 itu, kenapa tadi itu virus corona menyerang setiap orang atau orang yang terkena infeksi corona itu mengalami gejala yang berbeda. Misalnya si A, dia terinfeksi corona, dia mengalami gejala batuk. Terus si B
dia mengalami gejala, dia tidak batuk tapi hanya cukup bersin atau pilek ya. Itu terjadi karena kita ketahui bahwa virus itu menyerang sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, kenapa terjadi perbedaan gejala pada setiap orang yang terkena infeksi virus corona ini? Itu disebabkan karena sistem imun di dalam tubuh kita. Ya. Orang yang punya sistem imun yang cukup kebal atau cukup kuat atau memiliki antibodi yang cukup kuat, ketika dia terserang atau terinfeksi oleh virus COVID-19, ya, mungkin dia hanya memiliki gejala cukup batuk saja. Tetapi orang yang memiliki sistem imun yang cukup kurang atau sangat lemah, ya, dia memiliki gejala yang berbeda dengan orang lain. Ya. Mungkin memiliki gejala tambahan seperti batuk, pilek, ataupun sampai bersin, ataupun bisa juga sampai demam. Ya. Itu tergantung dari sistem imun yang ada agar kalian bisa memahami materi ini secara lengkap. Pak Guru akan menyampaikan tes. Silakan kalian ambil lembar dan di lembarnya itu isi nama sama kelas. Siklus reproduksi berikut ya. Silakan kalian menjawab A, B, C atau D. Silakan perhatikan gambar tahap siklus detik. Nomor 3. Berikut adalah perbedaan tahapan siklus litik dan isogenik. Nomor 4. Perhatikan tahapan siklus reproduksi virus berikut ya. Urutkanlah tahapan siklus litik yang benar. Silakan perhatikan pada gambar di papan tulis. Nomor 5. Virus dalam reproduksinya memerlukan materi dan energi dari sel makhluk hidup yang menjaga inangnya, sehingga ia dapat mereproduksi bila berada dalam sel makhluk hidup. Kesimpulan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan keadaan makhluk hidup yang ditumpanginya adalah A. Makhluk hidup segera mengalami kematian. B. Makhluk hidup menjadi inangnya. C. Makhluk hidup yang menjadi inangnya tidak menderita kerugian. D. Sel-sel makhluk hidup yang menjadi inangnya segera mengalami lisis. E. Makhluk hidup mengalami mutasi gen. Sudah? Jadi soal evaluasinya ada 5 nomor. Yang benar nomor 1 kunci jawabannya adalah A. Siapa yang benar? Nomor 2 jawabannya C. Saya. Nomor 3 jawabannya D. Siapa yang benar? Nomor 4 jawabannya D. Siapa yang benar? Nomor 5 jawabannya E. Siapa benar? Saya. Jumlah setiap poin soal itu dikasih bobot 20. Jadi yang benar semua nilainya 100, yang satu salah nilainya 80, yang 2 salah nilainya 60, yang 3 salah nilainya 40, yang 1 salah nilainya 20, yang salah semua nilainya 0. Siapa yang nilainya yang benar semua nilainya 100? Siapa yang 2 salah 80? Siapa yang 3 salah 60? Siapa yang 4 salah 20? Siapa yang 0? Ya, berarti yang nilai lebih dari 80 itu melebihi 50% ya. Jadi tepuk tangan.
diskusi kelompoknya masing-masing, sudah menyampaikan jawabannya dan silakan teman-teman. Jadi mari kita memberikan aplaus untuk kita semua. Virus ini adalah terbagi atas dua bagian, ada siklus litik dan siklus lisogonik. Nah, siklus litik perlu jelaskan pada gambar, ya. Ini adalah virus yang utuh, ya. Ini virus yang utuh, dia memiliki struktur tubuh yang lengkap. Ada bagian kepala, ada bagian batang, ada bagian leher, ada bagian ekor. Nah, tahap pertama pada siklus litik itu adalah absorpsi. Absorpsi itu adalah tahap kelekatan atau penempelan pada sel inang. Katakanlah sel inangnya di sini adalah bakteri, jadi dia menempel pada sel inang. Setelah dia menempel pada sel inang, dia masuk ke tahap penetrasi, ya, penetras atau tahap injeksi. Nah, pada tahap injeksi ini virus dia memasukkan materi genetiknya. Materi genetiknya itu baik berupa DNA ataupun RNA, ya. Jadi dia memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tubuh inang melalui ekor, ya. Contohnya pada saat kalian diberi suntikan oleh bidan ataupun oleh menteri, jadi bagian yang tabung untuk isi cairan itu masih berada di luar. Nah, yang bagian jarumnya itu masuk ke dalam tubuh kalian dan cairannya itu masuk ke dalam tubuh melewati jarum. Sementara jarumnya akan ditarik kembali. Begitu juga pada virus, ya. Dia menyemprotkan atau mengeluarkan materi genetiknya itu melalui ekor, ya. Setelah dia mengeluarkan cairan baik berupa RNA atau DNA itu dia kembali keluar. Setelah itu dia memasukkan cairan ke dalam sel inang. Nah, di sini terjadi proses sintesis, ya. Terjadi proses sintesis atau pemecahan, ya. Nah, pada proses sintesis atau pemecahan atau bisa disebut juga dengan proses replikasi. Nah, di sini sel inang tadi itu dipecahkan, ya, dipecahkan, dan yang mengontrol kinerja sel inang dari bakteri tadi itu adalah virus, ya, sel virus, ya. Jadi di sini ada ada berbagai jenis dia punya bagian-bagian, ya, bagian-bagian virus itu. Nah, di sini setelah terjadi replikasi, nah langsung ke siklus berikutnya adalah proses berikutnya adalah perakitan. Jadi bagian-bagian tadi yang misalnya di bagian ini dibentuk bagian kepala, terus di bagian yang lain dibentuk bagian ekor, terus di bagian lain dibentuk bagian leher. Nah, pada proses perakitan ini dirakit, ambil semua bagian-bagian tadi itu digabungkan menjadi satu sehingga membentuk satu virus, ya, virus yang utuh. Ada bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian batang, ada bagian ekor, dan ada bagian selaputnya, ya. Nah, setelah virus terbentuk, itu masih di dalam sel inang. Terjadi proses lisis, ya. Lisis itu adalah pemecahan sel inang, ya. Jadi sel inang tadi itu masih dalam keadaan utuh dan virusnya sudah terbentuk menjadi utuh, maka dia akan terjadi pemecahan sel inang, istilahnya itu disebut dengan lisis, sehingga keluar dari sel inang dan kembali proses lisis itu seperti sebelumnya, ya. Jadi virus itu tidak tinggal diam, dia selalu melakukan replikasi atau melakukan proses perkembangbiakan, ya. Jadi paham di sini? Jadi siklus litik itu ada berapa tahap? Ada 5. Ya. Yang pertama itu absorpsi atau penempelan atau pelekatan. Setelah penempelan, tahap penetrasi, ya, atau disebut dengan injeksi, ya. Setelah tahap penetrasi, tahap apalagi selanjutnya sintesis, ya. Sintesis itu dalam bentuk replikasi atau menduplikat, ya. Terus selanjutnya setelah proses replikasi adalah perakitan, ya, perakitan. Setelah proses perakitan masuk ke tahap lisis, ya. Nah, setelah tahap lisis itu yang paling penting yaitu pemecahan sel inang. Oke, sekarang masuk ke siklus lisogenik, ya. Nah, pada siklus lisogenik sama, ya. Ini jadi virusnya itu dia menempel pada sel bakteri, ya. Kita ambil di sini contohnya sel bakteri. Tahap pertama itu sama, ya, dia menempel pada dinding sel.
Setelah dia menempel pada dinding sel, dia memasukkan materinya, materi genetiknya ke dalam sel, ya, ke dalam sel bakteri. Tetapi di sini bedanya, virus dia tidak menguasai seluruhnya sel bakteri. Kenapa dia tidak menguasai seluruh sel bakteri? Karena di sini sel bakteri memiliki antibodi yang sangat kuat sehingga virus tidak bisa melawan. Nah, setelah virus masuk ke dalam sel bakteri, terjadi proses penggabungan, ya. Sel bakterinya lain, sel virus lain, terjadi proses penggabungan. Ketika terjadi proses penggabungan dan selanjutnya masuk tahap pembelahan. Kita tahu bahwa virus berkembang biak dengan cara pembelahan binder. Setelah pembelahan binder ada pembelahan ini ya, pembelahan sekunder ya. Oke. Terus setelah proses pembelahan, tapi materinya itu masih berbeda ya. Materi genetik virus lain, materi genetik bakteri lain ya. Nah, terus pada reproduksi virus secara lisogonik dia bisa beralih ke tahap litik ya. Nah, kalau pada replikasi virus secara litik dia tidak bisa berubah ke tahap lisogonik. Itu perbedaannya. Oke, di sini ya. Oke, perbedaan siklus litik dengan siklus lisogonik ya. Siklus litik terjadi pada virus yang berbentuk T ya. Sedangkan pada lisogonik terjadi pada fake atau pada bakteri ya. Terus terjadi penguasaan atas diri sel inang. Jadi siklus litik tadi itu dia menguasai seluruh sel inang. Sementara lisogonik tidak ya. Terjadi penggabungan karena pada sel bakteri dia memiliki antibodi yang sangat kuat. Terus pada siklus litik yang paling penting adalah sel inangnya akan mati. Di sini tadi ya. Seperti yang kalian gambar ya. Jadi terjadi proses pembelahan ya atau pemecahan sel inang. Jadi sel inangnya akan mati. Sementara pada lisogonik sel inangnya tetap hidup ya. Terus pada siklus litik virus yang mematikan itu dinamakan virulen. Sementara pada lisogonik dia tidak mematikan. Berarti disebut avirulen ya. Terus selanjutnya pada siklus litik dia tidak dapat berubah ke siklus lisogenik. Nah, pada siklus lisogenik dia tidak dapat berubah ke siklus litik ya. Jadi itu saja untuk materi yang aku sampaikan pada kesempatan ini. Jadi hari ini saya rasa telah selesai dan untuk materi selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang peranan virus dalam kehidupan ya, baik peranan itu yang merugikan maupun peranan virus yang menguntungkan. Nah, untuk tugas kalian, Pak Guru akan memberikan LKPD nanti itu lewat WA grup di WA kelompok di grup WhatsApp ya. Jadi nanti kalian akan kerjakan tugas yang diberikan lewat WA grup ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Harapannya Pak Guru agar kalian tetap semangat belajar, terus tetap disiplin, tetap rajin dalam sekolah dan tetap mengikuti pembelajaran untuk selanjutnya itu dengan rajin dan disiplin. Ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdiri. Yang memimpin doa silakan. Kita bisa dengan doa. Doa mulai. Berdoa kita. Oke, terima kasih. Jadi teman cukup sampai di sini. Mari sekarang kita pulang ke rumah masing-masing agar kalian bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat dan sampai pada tempat tujuan kalian masing-masing dengan keadaan sehat. Oke. Selamat pagi.